Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Dabagus Surya Astawa dengan NIM 25055551123. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan perintah DML ke database melalui terminal, di mana query-query yang akan saya bahas kali ini yaitu ada agregat, group by, join, dan yang terakhir adalah group by plus join. Oke, jadi sebelumnya saya sudah membuat database baru dengan nama cafe. Kita bisa menggunakan database tersebut dengan perintah use cafe. Lalu saya juga membuat tabel di dalam database tersebut, yaitu tabel pelanggan dan transaksi. Kita bisa lihat dengan menggunakan perintah show tabel. Nah, jadi di database cafe saya sudah membuat tabel pelanggan dan tabel transaksi. Lalu saya juga sudah mengisi beberapa data pada tabel pelanggan dan tabel transaksi. Kita bisa lihat dengan menggunakan perintah select untuk masing-masing tabel. Yang pertama kita akan melihat pada tabel pelanggan terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan perintah select bintang lalu from tabel tadi pelanggan. Nah, di sini saya sudah buat ID pelanggan, nama dan alamat, dan mengisi datanya sebanyak 3 data. Lalu kita akan melihat data pada tabel transaksi. Kita bisa menggunakan perintah yang sama yaitu select bintang from tabel transaksi. Nah, pada tabel transaksi saya membuat ID transaksi dan ID pelanggan sebagai foreign key, ID transaksi sebagai primary key. Lalu ada tanggal dan total bayar. Di sini saya sudah menginputkan sebanyak 5 data. Di bagian yang pertama saya akan menggunakan fungsi agregat untuk melakukan perhitungan terhadap sekumpulan data, di mana tujuannya bukan untuk menampilkan baris per baris, tetapi mendapatkan ringkasan seperti jumlah transaksi, total uang, nilai terbesar, terkecil, dan jumlah dari pelanggan unik. Untuk fungsi agregat yang pertama yaitu count, yang digunakan untuk menghitung jumlah transaksi. Jadi, tulis select, lalu count. Untuk mengambil semua data transaksi, pakai bintang, lalu kita perintah ini digunakan untuk menghitung berapa banyak baris transaksi yang tercatat di tabel transaksi. Dari hasilnya kita bisa tahu seberapa sering transaksi terjadi secara keseluruhan. Query count bintang biasanya dipakai sebagai indikator volume aktivitas pada suatu periode data. Selanjutnya adalah fungsi agregat sum atau summary, yang dimana digunakan untuk menghitung total. Misal di sini saya akan mencontohkan untuk membuat total belanja satu pelanggan. Misalnya pelanggan ID pelanggan 1 Weda. Jadi kita select lalu sum, kita buat alias, ketika ID pelanggan 1. Jadi query ini adalah untuk menjumlahkan semua nilai total bayar dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dengan ID pelanggan 1 yaitu Weda. Dengan melihat hasilnya kita bisa mengetahui berapa total uang yang sudah dibelanjakan oleh pelanggan tersebut. Next, fungsi agregat yang berikutnya yaitu average. Average biasa digunakan untuk menghitung rata-rata. Jadi di sini saya akan coba untuk menghitung rata-rata nilai transaksi. Perintah masih sama, menggunakan select average, disingkat menjadi
AVG total bayar, kita buat alias perintah ini adalah untuk menghitung rata-rata nilai total bayar dari seluruh transaksi. Angka rata-rata ini bisa dipakai sebagai patokan apakah mayoritas pelanggan belanja di kisaran kecil, sedang, atau besar. Selanjutnya ada fungsi agregat max, di mana di sini saya akan menggunakan untuk melihat transaksi dengan nominal yang paling besar. Masih sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan perintah query select, lalu max. Nah, jadi fungsi max di sini adalah untuk mengambil nilai kolom pada total bayar yang paling besar dari semua transaksi. Jadi ini bisa membantu kita untuk melihat berapa nominal transaksi terbesar yang pernah terjadi di database Cafe. Selanjutnya ada fungsi agregat min, di mana kebalikan dari max, yaitu melihat transaksi dengan nominal yang paling kecil. Perintahnya masih sama juga seperti yang sebelumnya, yaitu menggunakan query select, lalu min, untuk menggunakan total bayar, alias transaksi terkecil. Jadi fungsi agregat min melakukan kebalikan dari max, yaitu mengambil nilai dari kolom total bayar yang paling kecil. Selanjutnya fungsi agregat yaitu count distinct, di mana di sini saya akan menggunakan untuk menjumlahkan pelanggan unik yang bertransaksi. Masih sama, yaitu menggunakan query select, lalu count. Di sini kita isi dalam kurungan, kita isi distinct. Jadi query dari count dalam kurung distinct, yaitu untuk menghitung jumlah pelanggan yang berbeda, bukan jumlah baris transaksi. Jadi, walaupun satu pelanggan bertransaksi berkali-kali, tetap dihitung satu. Selanjutnya adalah group by. Di bagian ini, saya tidak hanya menghitung agregat secara global, tetapi per kelompok tertentu. Jadi, fungsi group by adalah untuk membuat agregat seperti sum. Jadi, group by ini membuat fungsi agregat seperti sum, average, dan count dihitung per pelanggan, per bulan, atau per tahun, bukan untuk seluruh tabel sekaligus. Yang pertama, saya ingin menggunakan query group by untuk menghitung total belanja per pelanggan. Kita bisa menggunakan perintah yang pertama. Yang pertama, saya ingin melihat total belanja. Yang pertama, saya ingin menggunakan group by. Jadi yang pertama saya akan menggunakan group by untuk melihat total belanja per pelanggan. Kita bisa menggunakan query select kembali.
Jadi di query awal ini emang mirip seperti nah, di sini kita menambahkan group by ID pelanggan. Jadi, query ini adalah untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan ID pelanggan, lalu menjumlahkan total bayar untuk masing-masing pelanggan. Hasilnya menunjukkan total belanja tiap pelanggan secara ringkas. Query ini sangat berguna untuk mengetahui pelanggan mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan. Selanjutnya, saya ingin menggunakan query group by untuk melihat jumlah transaksi per bulan. Jadi saya menggunakan yang sama, yaitu select, lalu kita bisa lihat month, tanggal, Nah, perintah ini adalah untuk mengelompokkan data berdasarkan bulan di kolom tanggal, kemudian menghitung jumlah transaksi di setiap bulan. Dengan begitu kita bisa membandingkan bulan mana yang paling ramai dan paling sepi. Next, saya ingin menggunakan query group by untuk melihat rata-rata nilai transaksi per bulan. Kita menggunakan perintah select kembali. Di mana hasilnya menunjukkan rata-rata uang yang dibayarkan pelanggan setiap kali transaksi pada masing-masing bulan. Selanjutnya, query group by juga bisa digunakan untuk melihat total transaksi per tahun. Kita hanya mengganti di bagian sini, yaitu menjadi year. Yang tadi month karena untuk melihat bulan. Ya, bisa dilihat, query ini adalah mengelompokkan transaksi berdasarkan tahun, lalu menjumlahkan kolom total bayar untuk tiap tahun. Dengan cara ini, kita bisa melihat total pendapatan per tahun dalam satu hasil query. Oke, next, yaitu query group by untuk melihat rata-rata transaksi per pelanggan. Select.
Jadi di sini agregat dihitung per pelanggan sehingga menghasilkan rata-rata nilai transaksi yang dilakukan masing-masing pelanggan. Dengan kata lain, kita bisa melihat berapa rata-rata pengeluaran setiap kali pelanggan datang untuk bertransaksi. Selanjutnya adalah join. Jadi di bagian ini saya ingin menggabungkan dua tabel, yaitu tabel pelanggan dan transaksi menggunakan kolom ID pelanggan. Tujuannya adalah agar data transaksi tidak hanya menampilkan ID, tetapi juga nama pelanggan sehingga lebih mudah dibaca. Yang dimana perintah pertama yaitu untuk menampilkan transaksi lengkap dengan nama pelanggan. Gunakan select. Nah, fungsi dari inner join yaitu untuk mengambil baris yang cocok di kedua tabel berdasarkan ID pelanggan. Hasilnya adalah menampilkan ID transaksi, nama pelanggan, total bayar, dan tanggal dalam satu tampilan. Jadi ini jauh lebih informatif dibanding hanya melihat angka ID karena kita langsung tahu siapa yang melakukan transaksi tersebut. Selanjutnya kita bisa menggunakan join untuk memfilter transaksi di bulan tertentu. Nah, query ini masih menggunakan inner join, tetapi ditambah klausa where dengan membatasi hasil hanya pada transaksi di bulan kedua yaitu Februari, yang nantinya hasilnya menampilkan daftar transaksi di bulan tersebut lengkap dengan nama pelanggan. Oke, jadi bagian selanjutnya yaitu gabungan group by plus join. Nah, di bagian ini saya ingin menggabungkan dua konsep sekaligus, yaitu join untuk menghubungkan tabel dan group by untuk merangkum datanya. Nah, yang pertama yaitu saya ingin menampilkan total belanja per pelanggan sesuai dengan nama menggunakan join plus group by. Kita select.
Jadi untuk query ini adalah menggabungkan tabel pelanggan dan transaksi, lalu menghitung total belanja per nama pelanggan. Kemudian group by menggunakan p titik nama sehingga hasilnya langsung ditampilkan per nama, bukan per ID. Masih di group by plus join, saya ingin menampilkan ranking pelanggan berdasarkan total belanja. Mohon maaf, saya salah meletakkan. Harusnya di bawah group by, p titik nama ini adalah order by, bukan group by. Jadi akan saya ulang. Nah, jadi ini adalah pengembangan dari query sebelumnya dengan menambahkan order by. Hasilnya adalah menampilkan daftar pelanggan yang diurutkan dari total belanjanya yang paling tinggi hingga paling rendah. Nah, mungkin segitu dulu video untuk kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.